Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan di sejumlah wilayah Jawa dan Bali dianggap tidak efektif oleh Presiden Joko Widodo. PPKM tanggal 11 Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas Minggu 31 Januari kemarin. Ini tidak efektif. Pelaksanaan PPKM tidak efektif lantaran mobilitas masih tinggi dan angka pasien COVID-19 di wilayah yang menerapkan PPKM belum ada penurunan. Sejumlah razia protokol kesehatan yang digelar di sejumlah wilayah memperlihatkan kurang pedulinya masyarakat terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Di Johar Baru, Jakarta, seorang pengendara motor mengamuk saat ditegur petugas lantaran tidak menggunakan masker dengan benar. Sang pengendara motor tersebut dikenakan sanksi sosial menyapu sampah di halaman sekolah dasar Johar Baru. Sementara itu di pasar tradisional Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, petugas menertibkan sejumlah pengunjung dan pedagang yang abai dengan protokol kesehatan. Sejumlah toko emas kedapatan tidak menggunakan sekat pemisah di bagian depan tokonya. Lantas, mengapa masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan? Apa hambatan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Yang kedua, menurut saya hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu nggak ada. Negara lain nggak ada, yang formula standar apa nggak ada. Yang benar, yang mana juga nggak ada. Yang lockdown pun kan juga eksponensial juga. Ya, apa langkah selanjutnya dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Apakah akan ada strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah? Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa ada penasihat ahli Menko Maritim dan juga Investasi, Dr. Monika Nirmala. Selamat pagi, Dr. Monika. Selamat pagi, Dr. Monika. Selamat pagi, Mas Aris dan Mbak Vita. Ya, sehat ya dokter ya? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Sudah bergabung juga bersama kami ada analis kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Mas Agus. Pagi, Mas Sehat? Agus. Pagi Vita, pagi Arif, pagi Dok, Vita. Ya, saya mau ke Dr. Monika dulu kalau kayak gitu. Dr. Monika, setelah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini, apakah nanti akan ada strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan angka COVID-19 di beberapa hari ini ya, untuk menjelang nanti 8 Februari 2021 menjadi batas akhir ya untuk PPKM? Ya, jadi memang kami memperhatikan secara mendetil bagaimana pergerakan mobilitas penduduk selama masa PPKM ini. Dan dalam pemantauan kami memang penurunan mobilitas penduduk itu ada di kisaran 15-25% selama masa PPKM ini. Lumayan sih turun gitu ya.
Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, dengan secara historis, dalam riwayat Indonesia atau DKI melakukan PSBB beberapa kali, itu kita membutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk bisa menurunkan kurva gitu ya. Jadi tidak hanya melandaikan tapi menurunkan kurva begitu. Jadi memang kita belum berhasil menurunkan mobilitas tersebut sampai ke level seperti katakanlah PSBB DKI yang di bulan September yang lalu. Lalu selanjutnya penurunan mobilitas itu bukan satu-satunya cara gitu ya untuk menurunkan kasus. Dalam penanganan pandemi ini kita harus lakukan semuanya, bisa dibilang gitu. Menurunkan mobilitas iya, perubahan perilaku juga iya. Jadi kemarin misalnya ada pertemuan ya antara beberapa menteri dengan para pemimpin daerah begitu untuk betul-betul menggenjot kembali gitu ya pendisiplinan perilaku dari kita semua ini, dari masyarakat begitu, dari sisi sosial, dari sisi agama, itu semua akan dilakukan, dikencangkan kembali lah bisa dibilang. Nah dari sisi kesehatan masyarakat juga Kementerian Kesehatan terus berupaya juga untuk meningkatkan pencegahan dari infeksi ini. Jadi memang kita akan meningkatkan strategi tes acak isolasi gitu di berbagai daerah ya. Itu yang sedang digodok dan dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sambil juga vaksinasi terus dijalankan, digencarkan, dipercepat agar masyarakat bisa cepat terlindungi juga. Jadi memang kita harus melakukan semua, Mbak, nggak bisa cuma satu atau dua, dan semua orang harus berperan gitu, termasuk masyarakat juga ya dalam hal kita berperilaku. Tadi sempat disebutkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga sebetulnya menurunkan mobilitas. Nggak usah keluar-keluar rumah atau ketemu terlalu banyak orang begitu, kalau memang tidak terlalu esensial begitu. Kalau dalam hal bekerja begitu mungkin ya mau tidak mau bekerja begitu ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kita buat lingkaran sosial kita itu sekecil mungkin gitu. Jadi mungkin ketemu dengan orang rumah dan orang yang di pekerjaan saja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak ketemu berjejaring begitu ya, karena itu akan meningkatkan risiko kita tertular dan membawa virus itu kepada orang-orang. Saya membayangkan teguran dari evaluasi PPKM dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sebaiknya dan sekitohnya gitu kan ditindaklanjuti dengan serius, begitu ya dokter ya. Nah untuk yang hadir tadi kan ada Budi Gunadi Sadikin Menkes, juga ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dari dua kementerian ini saja mungkin Dr. Monika, apa kira-kira formulasi baru untuk agar angka ini turun melandai gitu, PPKM-nya efektif atau seperti apa? Iya, tadi seperti saya sampaikan bahwa operasi perubahan perilaku akan diperketat, lalu kemudian vaksinasi akan dipercepat, lalu tadi saya sampaikan juga testing akan ditingkatkan, jadi testing, tracing, isolasi itu akan ditingkatkan, dan juga kita akan evaluasi nih apakah kita perlu melaksanakan libur-libur ke depannya gitu ya. Jadi kita sudah melihat pola kan dari waktu ke waktu, dari libur Idul Adha, libur 1 Muharram, libur Maulid Nabi, libur Nataru, itu semua meningkatkan kasus. Jadi kita sudah belajar setidaknya 4-5 kali begitu ya. Jadi ke depannya ini kami melihat juga di Februari ada libur Imlek begitu. Ya ini salah satu yang sedang dipertimbangkan juga nih sambil melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia saat ini. Kalau misalnya masih terus meningkat ya itu bisa dipertimbangkan untuk ditunda begitu. Oke, jadi Dr. Monika, nanti ini PPKM akan tetap dilanjutkan sampai 8 Februari 2021, betul demikian? Ya, masih akan tetap berlangsung dan kita pasti akan evaluasi kembali. Oke, baik. Nanti kita akan minta juga tanggapan dari Mas Agus mengenai hal ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Apakah Kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir usai jeda?